Sejak tanggal 5 Desember 2024, yang lebih tepatnya sejak prarekonstruksi dilaksanakan oleh pihak kepolisian, kami belum mendapatkan penjelasan baik secara lisan maupun secara resmi tentang perkembangan kasus yang menjadi laporan kami. Belum ada baik itu press release maupun disampaikan secara memanggil kami sebagai pihak korban tentang perkembangan kasus itu, tidak ada. Begini Bang, kami ini jangankan boro-boro ke hasil otopsi, hasil visum et repertum pun sampai hari ini, sejak tanggal 29 hari kejadian sampai dengan 12 Desember hari ini, 11 Desember hari ini, jangankan hasil otopsi, hasil visum saja kami belum mendengar dari pihak kepolisian apa hasilnya. Kalau hasil visum, saya minta kepolisian untuk melakukan visum kepada korban, termasuk juga jadi resminya nanti permintaan visum itu dari pihak kepolisian atas permintaan kami, termasuk hasil otopsi itu permintaan dari kami, namun kami sampaikan ke pihak kepolisian. Sampai hari ini di SP2HP pun yang sudah saya terima itu tidak ada penjelasan tentang hasil visum dan hasil otopsi. Kalau hasil otopsi, menurut Pak Kasat Reskrim, waktu saya menghadap beliau, katanya masih dikirim ke laboratorium forensik. Itu jawabannya. Kalau visum tidak ada jawaban. Sudah kami minta penjelasan itu. Saya satu kali sejak hari Selasa kemarin, bersamaan dengan saya meminta SP2HP. Jadi sebelum prarekonstruksi dimulai, saya sudah meminta hasil otopsi dan hasil visum langsung menghadap Bapak Kasat Reskrim, sekaligus saya meminta SP2HP-nya. Belum ada jawaban. Nah, itu juga yang kami menjadi pertanyaan besar di kepala kami, baik saya maupun keluarga besar dari kami, keluarga besar dari korban. Saya juga tidak tahu, saya tidak mendapat penjelasan dari pihak kepolisian. Istri siri korban di name tag-nya bertuliskan tersangka, saya tidak tahu penjelasannya, dia berperan sebagai apa, kok bisa jadi tersangka. Dan sampai hari ini pun, sejak prarekonstruksi itu dilaksanakan, belum juga kami mendapat rilis dari pihak kepolisian istri siri korban tersebut bernemtek yang kami lihat, yang kita lihat bersama-sama menjadi tersangka tersebut, perannya sebagai apa. Kami tidak mendapatkan penjelasan secara resmi dari pihak kepolisian. Nah, itulah karena saya tidak mendapatkan, atau kami keluarga korban tidak mendapatkan penjelasan tersebut, maka dengan berat hati saya tadi mengirim surat kepada Kapolres, ditujukan ke Kapolres, menanyakan salah satunya tentang peran dari istri siri korban yang bernemtek tersangka tersebut. Pada saat kejadian, setelah jam 11.05, tepatnya beberapa menit setelah itu, saya langsung meminta, karena setiap insiden yang meninggal karena bukan keadaan normal, entah dia jatuh dari loteng, entah dia tabrakan, entah dia apapun, saya patut memprediksi apapun yang terjadi. Oleh sebab itu saya langsung menuju Polres Ketapang untuk meminta diusut peristiwa ini kepada pihak kepolisian, dan selang tidak berapa lama pihak kepolisian datang ke Rumah Sakit Fatima, kemudian bersama-sama saya juga menuju TKP. Saat menuju TKP, orang sudah ramai, pihak keluarga dari istri siri itu di situ, yang pikiran saya mungkin tidak ada orangnya, ternyata ramai sekali. Dan saya meminta kepada salah satu anggota
Polres Ketapang saat itu untuk memasang polis lain di halaman dan rumah korban tadi. Kenapa saya meminta? Karena yang namanya prinsip prediktif, bisa saja TKP-nya di rumah, di dalam ruangan tamu, di ruang keluarga, di dapur, di WC, di kamar mandi, apalagi kamarnya ada 2. Soal kamar sudah dikunci dan sebagainya, itu kan baru pengakuan dari satu saksi saja. Sedangkan kamar bagian yang tidak terpisahkan dari kamar. Apalagi saya lihat pada saat prarekonstruksi adegannya sampai di halaman rumah. Saya melihatnya sudah camuh kalau bahasa kita, atau terkontaminasi TKP tersebut. Dan saya sangat menyesalkan pihak kepolisian, dan saya sudah minta sejak sore tanggal 29 November 2024 saya sudah meminta untuk dipasang polis lain atau garis polisi pada mulai dari halaman rumah sampai halaman rumah itu, jangan sampai dimasuki orang selain izin dari pihak kepolisian. Karena itu TKP, kamar itu bagian dari rumah, dan belum tentu juga. Harusnya polisi sudah tahu bahwa bisa saja sebagai prediksi, apalagi menjadi slogan prediktif, terjadi di kamar satunya, terjadi di kamar mandi, terjadi di ruang tamu. Kan semuanya tidak ada saksi ini. Jadi saya sangat menyesalkan kepada pihak kepolisian, kenapa sampai hari ini bahkan sudah camuh, dan saya memantau setiap hari, kenapa tidak dipasang polis lain atau garis polisi. Nah, yang saya lihat ya Bang ya, yang saya lihat saksi di situ MT 1 3, ada 5 yang bernemtek sebagai saksi, 1 bernemtek sebagai tersangka. Itu saja yang saya lihat. Karena sejak awal saya memang tidak diizinkan untuk masuk ke dalam rumah tersebut saat prarekon. Saya menyampaikan siang tadi atau sore tadi jam 2:30, dan saya meminta kepada pihak kepolisian, dalam hal ini Bapak Kapolres, karena saya tidak dapat penjelasan, maka dengan berat hati saya menulis surat yang sudah ada terimanya, tanda terimanya. Ya, siap. Sudah ada tanda terimanya. Saya mempertanyakan hal-hal yang salah satunya penjelasan secara resmi dari Polres Ketapang, kemudian masalah TKP tidak di polis lain, kemudian hal-hal lain seperti hasil visum dan sebagainya. Jadi ada 7 poin yang saya bertanya kepada Bapak Kapolres, dan sore tadi sudah saya sampaikan. Baik, surat dari saya ini saya sampaikan 11 Desember tahun 2024, dan ada tanda terimanya yang bunyinya sama dengan yang saya sampaikan ke Bapak Kapolres. Poin pertama, kami selaku pihak keluarga korban menunggu kejelasan dari perkembangan kasus korban, baik itu yang kami lihat ya, tertulis tersangka tersebut berperan sebagai apa, yang bersangkutan tertulis sebagai tersangka itu. Jadi yang kedua, kami menyampaikan ke pihak penyidik dan menanyakan kepada penyidik, kenapa TKP sampai hari ini tidak dipasang polis lain. Maksud TKP adalah itu. Kemudian poin yang ketiga, sampai prarekonstruksi kemarin dilaksanakan, saksi-saksi dari tetangga, teman-teman korban yang saat jam 11.50 menelpon korban, belum juga yang sudah saya sampaikan sebenarnya. Saya sampaikan untuk pihak kepolisian mengklarifikasi atau meminta keterangan. Ada beberapa orang saksi yang saya minta untuk dimintai keterangan, karena saksi-saksi tersebut berinteraksi dengan korban saat sebelum dan sesudah kejadian. Nah,
Setelah saya tanya, mereka belum pernah dipanggil oleh pihak penyidik. Itu poin ketiga. Poin keempat, tentang hasil visum et repertum. Sejak tanggal 29, ini sudah 12 hari, kami belum dapatkan penjelasan. Apalagi kalau hasil otopsi, hasil visum saja kami belum dapat penjelasan. Kemudian poin kelima, pada saat melaksanakan prarekonstruksi, kami selaku pihak keluarga korban meminta untuk melihat pelaksanaan. Yang saya langsung minta izin ke pimpinan prarekonstruksi tersebut, yaitu langsung meminta kepada Pak Kasat Reskrim Polres Ketapang. Namun saya tidak diizinkan, dan saya menghormati, karena bisa saja itu alasan dari pihak kepolisian akan banyak, karena mengingat faktor keamanan, faktor lokasi yang sempit dan sebagainya. Tapi yang menjadi pertanyaan besar kami, ada pihak yang lain yang dia bukan saksi, dia bukan juga pemilik rumah, dia juga bukan kuasa hukum, malah mondar-mandir, keluar masuk, seperti padahal ini bagian dari proses hukum. Saya saja sebagai keluarga korban tidak berani ketika dia. Nah, saya apapun alasannya, menurut kami sudah tidak berkeadilan. Kalau memang nggak boleh masuk, ya nggak boleh masuk semua. Yang apa maksud itu siapa? Yang saya lihat ya, yang saya lihat ada satu orang laki-laki yang keluar masuk, yang berkepala botak, yang katanya informasinya salah satu ASN di Kabupaten Ketapang, yang informasi yang saya dapat itu salah satu seorang camat. Nggak tahu saya perannya sebagai apa. Apakah dia saksi? Nggak mungkin, karena sudah tidak ada tulisan saksi di situ. Pemilik rumah juga itu bukan, karena kita tahu siapa pemilik rumahnya. Kemudian kuasa hukum juga bukan. Nah, itu yang saya bertanya dengan pihak penyidik. Waktu itu saya bertanya ke Pak Kanit 1, kenapa pihak dari selain kami, keluarga korban, kok bisa keluar masuk semaunya seperti itu? Pada prinsipnya kami tidak tidak mempermasalahkan sih. Tapi ini karena proses hukum, kami saja sudah izin, tidak diizinkan, langsung menghargai, menghormati. Namun kenapa pihak kepolisian yang sangat ramai pada saat itu tidak pernah menegur? Ya, anggaplah tidak pernah menegur. Saya anggap tidak pernah menegur, karena semua mata melihat. Keluarga korban, masyarakat di situ banyak. Nah, itu saya juga sudah sampaikan di lapangan pada saat itu, sudah sampai kenapa kok kami tidak diizinkan, sementara pihak dari istri siri korban kok dibolehkan masuk. Ada apa ini, Pak? Saya bilang gitu. Kemudian poin ke-6 yaitu yang salah satu yang yang saya tanya tadi. Poin yang ke-6 yang akan saya tanyakan itu tentang hasil otopsi. Apakah pihak kepolisian tidak ada cara lain lagi? Biasanya sebuah kasus, sebuah kejadian nggak mutlak juga harus menunggu hasil forensik. Kami yakin dengan seyakin-yakinnya bahwa semestinya pihak kepolisian sudah bisa menganalisa, setidak-tidaknya membedakan antara bunuh diri dan dibunuh. Jadi kami butuh penjelasan secara ilmiah itu. Jadi menurut apa gini? Ini yang saya tangkap menurut Abang itu, mungkin kan sudah ada saksi, beberapa saksi kunci dan sebagainya. Nggak mau sejauh itu ke dalam perkara ini. Memang sebagaimana awal yang saya sampaikan, ingin meminta kepada pihak kepolisian
untuk mengusut secara tuntas kasus ini, secara transparan, secara berkeadilan, secara akuntabilitas, secara prediktif, sebagaimana slogan dari Polri tersebut. Jadi, kalau berbicara tentang masuk ke ranah penyelidikan, apakah ada saksi kunci, apakah tidak, tapi semestinya dengan yang kami lihat, ya bisa saja sebenarnya kalau kita melihat beberapa kejadian yang di lainnya, nggak mesti harus menunggu hasil otopsi. Tapi itulah, kami hargai semua pihak kepolisian seperti itu, ingin menunggu hasil otopsi dan sebagainya. Tapi dengan garis besar, ini yang penting menurut saya, hasil otopsi itu memang salah satu nantinya menjadi alat bukti yang sah. Tapi apakah hanya itu saja? Apakah hanya itu saja yang menjadi pertanyaan kami? Kok menunggu hasil otopsi? Ini kasus masih kami anggap belum tuntas, apalagi belum ada penjelasan. Itu saja, Bang. Terakhir, Pak, harapan soal sampai hari itu belum ada jawaban pasti, kemudian lanjut bertanya-tanya, karena ini menjadi perhatian bersama, karena yang adik abang ini kan bukan orang biasa, artinya salah satu pejabat kalau PKP itu masyarakat bertanya, netizen juga bertanya, banyak orang yang mempertanyakan karena dari awal kan melihat banyak kejanggalan. Ya. Harapan apa pada pihak kepolisian? Harapan kami kepada pihak kepolisian, sebagaimana awal yang saya sampaikan, kami mohon pihak kepolisian bertindak prediktif, responsibilitas, kemudian transparansi dan berkeadilan. Agar harapan kami untuk mengusut tuntas ini bisa berjalan proporsional, bisa berjalan profesional dan proporsional, sehingga menghasilkan sebuah temuan atau keputusan yang berkeadilan. Uang santunan dari kawan-kawan sejawat almarhum baru sebatas itu saja. Untuk dukungan resmi dari Abdesi, karena kita tahu korban adalah anggota aktif sampai dia meninggal, anggota aktif Abdesi yang menaungi seluruh kepala desa di Kabupaten Ketapang. Tapi kami belum melihat dan belum mendengar ada dukungan resminya, karena sebagaimana kita ketahui, biasanya sebagai organisasi mereka mempunyai lembaga bantuan hukum misalnya nih, atau apalah sebutannya di dalam struktur mereka. Jadi intinya untuk masalah dukungan Abdesi secara resmi, menanyakan, mendukung untuk mengusut tuntas peristiwa ini belum ada, Bang. Saya berharap sebagai lembaga organisasi yang resmi yang menaungi seluruh kepala desa yang ada, khususnya yang berada di Kabupaten Ketapang, saya berharap Abdesi bisa memberikan dukungan baik moral maupun material. Material dalam arti memberikan dukungan secara resmi untuk memperjuangkan hak-hak dari korban, hak-hak dari seorang kepala desa yang aktif untuk keadilan sebagai anggotanya Abdesi tersebut. Jadi sekali lagi saya mohon dengan hormat sebagai
sebuah organisasi yang salah satunya anggotanya adalah korban. Harapan saya semoga Abdesi memberikan dukungan hukum, bantuan hukum agar kasus ini berjalan seadil-adilnya.